Ya, seperti tadi yang dikatakan dengan Bro Dudi, betul. Ibu-ibu ini menyemangatkan kita. Amin. Apalagi Oma yang sudah 80 sekian tahun. Waduh, ini benar-benar membuat kita nih jangan kalah, istilahnya gitu ya. Puji Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini akan sharing. Tadi dikatakan dalam doanya pun juga mengatakan kita merayakan barusan Tuhan yang sudah bangkit, ya kan? Terus kemudian Bro Dudi mengatakan ChatGPT sekarang luar biasa. Itu info-infonya itu waduh memang menakjubkan sekali. Nah, dunia begitu maju, kita perlu juga update ourselves. Kita perlu coba bagaimana menyikapi supaya kita jangan gini. Tadi dikatakan rutinitas biasa-biasa. No, kita harus benar-benar improving, kita menemukan pertumbuhan demi pertumbuhan supaya benar-benar kita nih menyaksikan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Nah, ini pagi inilah yang sering mungkin kita perlu identifikasi kita nih di mana. Coba kita reposition kita punya diri sendiri supaya lebih jelasnya bagaimana siapa sih kita ini, bagaimana sih Tuhan kita yang katanya ajaib itu ajaib sampai di mana. Inilah hal-hal yang persis ingin kita sharingkan pada pagi hari ini. Nah, dengan judul kitalah mempelai sebagai tubuh Kristus. Kita sudah banyak bicara soal tubuh Kristus, sudah bicara soal mempelainya. Nah, hermeneutiknya itu penting sekali untuk kita ketahui. Timeline-nya ini kapan? Kapan terjadi ini? Apa nanti? Apa bagaimana? Kemudian juga di luar daripada itu, bahasanya ini gimana? Kepada siapa tulisnya? Nah, hal-hal inilah siang hari ini agak panjang dikit, gak apa-apa. Materi-materinya ada, mungkin nanti Pak Setiadi bisa bagikan supaya tidak banyak membuang catatan, tetapi fokus untuk melihat, nanti bahkan tanya dan sebagainya, silakan. Nah, hal ini penting sekali. Pak Girsan pernah sharingkan, status kita ini gimana? Kalau kita melihat dari perjanjian lama, gimana itu istilahnya kalau Inggrisnya itu status kita dengan Allah yang begitu agung, tinggi besar, itu Inggrisnya slave, budak. Orang-orang Israel pada waktu itu menjadi budaknya, kemudian ditingkatkan perjanjian baru menjadi sepekerjanya, diangkat menjadi anaknya bahkan. Tahukah ini apa artinya mempelai? Pak Girsan mengatakan mempelai ini ya kira-kira sudah the highest level, udah gak bisa lebih tinggi lagi nih, karena sudah suami istri kan istilahnya gitu ya. Nah, ini sedikit sekilasan untuk coba awali dari apa yang kita akan sharingkan. Nah, coba kita membuka. Ini kok kurang ini ya, kurang pas ya ini. Nah, mesti gini. Ya, oke. Ya. Efesus 5 ayat 32 ini adalah revelation yang Rasul Paulus ketemukan. Dia mengatakan begini, rahasia ini besar sekali. Ingat ini, yang dimaksudkan hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi hubungan Kristus dengan jemaat itu kayak apa? Ayat sebelumnya mengatakan gini, laki-laki meninggalkan ayahnya, ibu bersatu dengan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Umpama yang disebutkan di sini, rahasia besar ini ternyata yaitu Kristus dengan jemaat ini bagaikan suami dan istri menjadi satu daging. Nah, kapan ini? Memang banyak orang mengatakan ya itulah harapan kita nanti bersatu dan sebagainya. Nah, coba kita renungkan baik-baik. Kejadian 2 ini sudah dari awal menubuatkan demikian. Nah, inilah fulfillment, inilah yaitu penggenapannya yang Tuhan nyatakan, yaitu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Dari awal kejadian ini sudah Tuhan katakan itu. Nah, ini nih apa yang dimaksud? Itulah yang tadi Paulus katakan dengan itu. Lebih lanjut, wow, ini lebih mencengangkan lagi.
Bahwa Roma 5 ayat 14 dikatakan, ini sebelumnya ada kata-kata yaitu kalau orang jatuh dalam dosa, bagaimana di luar hukum Taurat dan semuanya ini seperti apa yang Adam lakukan. Lalu Paulus mengatakan Adam ini yang adalah gambaran dia yang akan datang. Wow, ini lebih jelas lagi bahwa yang disebut Adam tadi kita Kejadian yang menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan tidak lain adalah gambarannya dia yang akan datang itu siapa? Kristus. Kristuslah sang Adam itu sebagai gambarannya yang di dalam blueprintnya itu yang mau menggatukkan jadi satunya ini tidak lain Adamnya ini adalah dirinya sendiri itu sang Kristus itu. Nah, mulailah coba kita mengetahui terbukalah satu persatu hubungan satu dengan yang lainnya karena begini Bapak Ibu sekalian kita jangan hanya berdiam dengan saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan Yesus, saya percaya, titik berhenti, bukan. Ini kalau kita buka demi buka, wow, ini membuat kita makin semangat yang tadi kita katakan itu. Karena apa? Rahasia ini yang tadi dikatakan, mulai dibukakan ayat demi ayat untuk kita bisa menyambung, terkonek satu dengan yang lain. Nah inilah Tuhan inginkan supaya kita menjadi muridnya. Tuhan menginginkan supaya kita apa? Berbuah, mengenal Dia lebih dan lebih. Nah inilah semua tujuan apa yang Tuhan katakan ini. Untuk itu, mari saya mengajak ini hari mengutip, coba merenungkan yaitu perumpamaan tentang apa? Kalau kita bicara soal mempelai, suami istri, ini pasti ada apa? Perkawinan itu. Nah, wow, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan perumpamaan, bukan Rasul Paulus apa? Yang dengan ini kronologisnya gimana? Coba kita teliti. Kita sama-sama meneliti apa yang tertulis di situ supaya kita nggak miss tadi yang dikatakan timelinenya kapan, kepada siapa dan sebagainya dari background itu supaya kita lebih tahu lebih jelas. Nah dikatakan gini, perumpamaan perjamuan kawin anak raja. Ini juga apa? Sebetulnya penggenapan dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 8. Tapi lebih rincinya Tuhan Yesus menyatakan sendiri dalam Matius 22-nya ini. Ini berumpama seperti kerajaan surga, seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, ini bicara soal perkawinan ini. Ia menyuruh hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi tidak mau datang. Yang dimaksud siapa ini? Tidak mau datang. Tidak lain adalah kabar Injil ini, terutama diberitakan kepada kalangan mereka sendiri, yaitu kalangan orang Yahudi. Tetapi karena mereka ini menolak, bahkan apa? Membunuh. Kita tahu semua Tuhan Yesus ngomong apapun selalu ditentang dan bahkan dilempari dan bahkan akhirnya dipantek di atas kayu salib. Nah inilah yang disinggung, inilah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yang menyuruh pula hamba-hamba lain. Jadi dia sekali lagi mengundang lagi, tidak bosan-bosannya mengundang lagi. Nah katakan kepada orang yang diundang itu sungguh hidangan telah disediakan. Bukan nanti-nanti, sudah disediakan. Dikatakan gitu, lembu jantan ternak, wah udah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi ini membujuk-bujuk sekali, dua kali, menyuruh supaya datang. Nah apa yang terjadi? Tetapi orang yang tidak mengindahkannya. Nah inilah apa yang terurai, bayangan apa yang terjadi yang sudah kita banyak baca itu. Jadi diolok-olok apa dan sebagainya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu. Nah inilah murid-muridlah orang yang percaya. Kisah Rasul dikatakan sampai ada dibunuh, ditangkap. Inilah semua kisah perjanjian yang Tuhan Yesus sudah uraikan di dalam hal ini, menyiksa, membunuhnya. Nah ayat ke-7 kuncinya penting sekali. Apa yang terjadi? Maka murkalah raja itu. Inilah apa sesuai dengan nubuatan itu murka itu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Pasukan apa yang dimaksud? Tidak lain pasukan apa? Memakai orang awam, memakai negeri dari utara, memakai tentara Romawi yang begitu besar jumlahnya itu untuk
membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Betul-betul diserang. Akhirnya terjadilah peperangan yang dahsyat sekali, yang diuraikan panjang lebar dengan semuanya ini yang kita ketahui. Nah, ini timeline yang penting. Di situ dikatakan membinasakan pembunuh itu dan apa? Membakar kota mereka. Di seluruh Alkitab yang dikatakan soal kota-kota suci, kota besar, kota Babel, tidak lain yang dimaksud yaitu selalu mengacu ke kota suci itu, kota yang besar, kota yang ternama. Seluruh para nabi pun berkumpul di situ, tidak lain adalah kota Yerusalem. Nah, inilah uraian apa yang dikatakan ini terjadi dengan apa secara sejarah yang betul-betul terjadi pada tahun 70 ini. Nah, inilah perlu kita simak dengan baik. Ini perumpamaan kronologis waktu kejadiannya yang Tuhan Yesus sendiri katakan itu. Nah, sesudah itu dia berkata kepada mereka, perjamuan telah. Nah, bayangin, ada orang mungkin bisa memperkatakan, oh ya setelah dibakar ya udah nggak jadi. Bukan begitu. Tuhan Yesus mengatakan telah tersedia, terus masih mengadakan perjamuan kawin ini. Nah, bagaimana? Yang diundang tadi yang tidak layak itu orang-orang yang tadi tidak layak ini, sebab itu pergilah persimpangan-persimpangan jalan. Siapa orang-orang yang di persimpangan jalan? Bukankah kasih karunia ini akhirnya nomplok, akhirnya jatuh ke kita-kita ini yang non-Yahudi ini? Puji Tuhan, inilah rancangan Tuhan yang luar biasa yang kita diterimakan. Di sini dikatakan apa? Setiap orang loh yang dijumpai dipanggil. Dia sudah nggak melihat lagi, dikatakan di sini pergilah, itu mereka mengumpul semua orang. Kasih karunia Tuhan sudah tidak ada pilih-pilih kasih lagi. Semua orang pun akan diberikan. Baik itu orang yang kita kenal, yang nggak kenal, utara, barat, kaum M dan semuanya. Itulah yang Tuhan katakan itu dijumpai di jalan. Orang yang jahat, orang yang baik, penuhilah ruangan kawin itu untuk tamunya itu supaya masuk. Inilah apa yang terjadi, gambaran yang jelas sekali tentang apa yang terjadinya itu ketika raja itu. Nah, inilah ada hal yang penting sekali. Raja itu waktu masuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, ini mencolok sekali. Ini adalah satu poin yang perlu kita coba renungkan baik-baik. Tidak memakai pakaian pesta. Ya, kalau kita diundang dapat kondangan oke, kita rapi-rapi, ya kan, pakai pakaian apa. Tapi ini ada satu orang yang tidak memakai yang selayaknya. Karena undangannya itu udah tertera dengan jelas, undangan ini perkawinan, bagaimana gitu kan. Apa maknanya dari ini? Kalau ada satu orang tidak memakai pakaian pesta ini, dua kemungkinan. Satu orang itu mengabaikan, ini undangan bener gak sih kayak ginian, udah aku biasa-biasa aja datang. Atau dia udah tahu tapi dia memang menolak, tidak mau, tidak menggubris, datang aja dengan pakaian biasa aja. Nah, itulah apa yang perlu kita cermatin itu. Nah, ia berkata kepada ini, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Ditanya sama sang rajanya, loh, kok kamu beda sendiri? Kok kamu udah tahu gini, kok kamu bisa masuk ke sini gimana? Apa yang terjadi? Katakan kepada orang itu diam saja. Jadi betul-betul orang ini kalau kita boleh ngomong, yang bebal, yang acuh, yang ignorance Inggrisnya, ya kan, yang menolak, tetapi ya biarin aja, cuekin aja gini gitu. Akhirnya membuat sang raja ini bilang, ikatlah kaki tangan, campakkan orang ke dalam kegelapan paling gelap, di sana terdapat rantap dan kata gigi. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu sekalian, timeline sudah jelas, kejadiannya pun sudah jelas, pernikahannya sudah terjadi, sudah dilakukan, kota besar itu dibakar karena ditolak ini itu semuanya. Apalagi yang kita kurang tahu dari perumpamaan ini? Segala infonya sudah jelas. Nah, inilah yang Tuhan Yesus selalu ngomong kepada orang audiensnya. Kamu bertelinga, dengarlah, ketahuilah,
Jangan ignorance, jangan membiarkan perumpamaan demi perumpamaan diberikan. Jangan sampai seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, yang dengar tapi tidak mengerti, yang sudah diperlihatkan tapi tidak melihat. Nah, jangan sampai terjebak ke dalam hal itu. Inilah Tuhan yang begitu baik, yang sudah memberikan kita segalanya, yang sudah jelas untuk mengetahui ini. Bukan itu saja, coba kita melihat lagi ke kitab Wahyu. Kitab Wahyu pun juga mengatakan, ya kan, kita bahkan ada pujiannya dulu. Kita apa? Pertemuan di udara, perkawinan di udara dan sebagainya. Kita nantikan dengan semangat. Seperti tadi ibu-ibu, wah, kalau bicara soal mempelai seperti Guru Judi katakan, pasti semangat ini karena ada perkawinan. Benar memang. Nah, inilah di dalam Wahyu yang mengatakan demikian juga. Jadi sekali lagi berkonteks dengan adanya perkawinan ini adalah terambil dari Wahyu 19 yang ke belakangnya ini. Memang inilah fase-fase akhir-akhirnya yang Tuhan sudah rencanakan dan menggenapinya semuanya itu. Jadi di sini dikatakan mendengar seperti suara himpunan orang banyak, desau air bah seperti deru guluh yang hebat. Haleluya, karena Tuhan Allah kita telah menjadi raja. Nah, inilah tahapan di mana Tuhan sudah menjadi raja. Sudah tergenapi semuanya ini. Nah, perhatikan, saya ingin mengajak kita semua melihat himpunan orang banyak. Desau air bah ini memiliki arti yang sungguh luar biasa, relevan sekali. Sekali lagi, backgroundnya apa, waktunya apa, tercermin di dalam kata-kata ini semuanya ini. Nah, Matius 24 kita melihat ini dalam kitab mengenai apa? Nubuatan kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam situ, ini pun juga sering Pak Girsa katakan, yaitu dalam Matius ini, pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ini kapan nih kira-kira? Kalau berdiri pembinasa keji dan tempat kudusnya masih ada, padahal sekarang ini sudah nggak ada. Entah apakah ayat ini bisa berlaku untuk membaca sekarang. Pikirkan yang baik supaya kita mendapatkan pencerahan yang lebih jelas. Di tempat kudus ini ada pembinasa keji. Ya, itu terjadi sewaktu pengepungan itu. Karena sampai Jenderal Titus pun naik ke tempat yang kudus ini, tidak lain adalah bait Allah, membakar, merusak dan menjarah semua itu harta benda yang begitu luar biasa diambil. Itulah yang dikatakannya. Timeline-nya sekali lagi jelas sekali, pembinasa keji itu relevansinya berdiri di tempat yang kudus itu, yaitu bait suci yang belum hancur, yang saatnya mau dihancurkannya itu. Nah, perhatikanlah kita Nabi Daniel untuk hendaklah kita memperhatikan. Ini pesan Tuhan Yesus yang luar biasa. Apa kitab Daniel yang katakan? Coba kita melihat Daniel 9 ayat 21. Sesudah 62 kali 7 masa, saya kira kalau kita meneliti ini ada hitungannya. 62 minggu kali 7 masa 400 sekian tahun, jatuhnya kapan? Persis seperti apa? Nanti mungkin kalau ada kesempatan yang lain kita bisa hitungkan itu persis seperti timeline-nya di dalam tahun 70 itu. Disingkirkan seorang yang telah diurapi. Siapa yang telah diurapi? Kristus Yesus. Dalam Alkitab itu hanya satu orang yang diurapi. Gak ada kita yang ngomong diurapi, gak ada. Kristus itulah artinya yang diurapi, sang yang diurapi itu. Tidak ada yang lain. Nah, inilah artinya dari ini semua, yang telah diurapi tidak ada salah apa-apa, tapi akhirnya datang seorang memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Nah, ini kapan kejadian? Satu orang yang diurapi itu dikatakan telah disingkirkan, ya kan? Akhirnya dipantek. Terus kemudian kejadiannya adalah musnahkan kota tempat kudus itu, tidak lain refer kembali, yaitu di dalam pemusnahan Yerusalem itu, ya kan? Tetapi raja itu menemui ajalnya dalam air bah. Nah, inilah yang dimaksud nubuatan dalam kitab Daniel. Air bah ini tidak lain adalah menyangkut pada akhir zaman. Karena apa? Yang disebut air bah itu, desaunya, derunya itu yang begitu luar biasa itu. Ada peperangan, pemusnahan. Karena apa? Jumlah tentara yang besar itu diibaratkan sebagai air bah, seperti yang dikatakan ini.
Ini lanjutannya, ya kan? Membuat perjanjian itu menjadi berat selama satu kali 7 masa. Pertengahan tahun itu menghentikan korban sembelihan, korban santapan. Inilah yang kitab Daniel perlu kita perhatikan, karena jelas sekali di pertengahan 7 tahun itu, 3,5 tahun setelah pengepungan terjadi, robohlah Yerusalem dan akhirnya dibakar semuanya itu. Dan akhirnya karena roboh dan diratakan itu, korban sembelihan sudah berhenti. Korban sembelihan sudah tidak bisa dilakukan lagi sampai sekarang ini. Nah, inilah yang dimaksud tahun 70 ini korban santapan pun diberhentikan. Nah, inilah seperti tadi yang dikatakan apa? Masanya akhir zaman. Ya, kita lihat coba. Nah, di sini dikatakan pada akhir zaman. Inilah yang dimaksud akhir zaman. Relevansinya sangat jelas sekali, yaitu dengan robohnya, runtuhnya bait suci yang menghentikan segala sembelihannya itu, yang benar-benar menjadi ritual orang Yahudi yang penting sekali. Aspek ayat yang lain juga kita lihat. Kemudian anak ini bersiap berperang, mengerahkan sejumlah tentara besar. Nah, inilah yang dikatakan ini, dari mereka bergerak maju menggenangi, meliputi semua seperti air bah. Pasukan yang besar ini bagaikan air bah yang mengelilingi, yang menggenangi, yang mengepung. Ini semua serbuan yang kedua kali. Memang pertama kali gagal, akhirnya kedua kali inilah akhirnya menyerang, menyerbu dan merobohkan semua. Ini tercatat dalam sejarah. Nubuatan Daniel itu tercatat dan terjadi di dalam sejarah yang benar-benar terjadi. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara ini adalah apa? Utara ini Italia, Roma. Negeri Selatan ini adalah yaitu bangsa Yahudi. Jadi ini peperangan terjadi, akan menyerbu dengan kereta, kuda, banyak kapal. Dan ini semua inilah yang seperti apa dikatakan nih, air bah ini. Nah, inilah yang dimaksud air bah. Memang Alkitab banyak istilah-istilah yang perlu kita pahami, perlu kita renungkan. Banyak sekali, seperti awan-awan itu ada artinya kemuliaan, bukan sekedar literal yang diartikan awan-awan benar, tidak. Nah, demikianlah matahari, bulan, bintang runtuh segala macam. Ya, kalau kita melihat itu adalah harinya Tuhan, Yoel 2 yang sering di-sharingkan, dan ternyata penggenapannya di Kisah Rasul 2 tidak lain yaitu apa? Pencurahan Roh Kudus terjadi. Bagaikan lidah api di atas setiap orang, mulai berbahasa asing, berbahasa ini, dan anak-anak mulai bermimpi, bernubuat. Nah, itulah penggenapan apa yang Petrus katakan berdiri di depan umum mengatakan, kejadian inilah penggenapan dari apa yang Nabi Yoel yang katakan itu. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita mengerti. Bahasa Alkitab yang katakan itu apa yang arti sesungguhnya, supaya kita bisa memetik arti yang sesungguhnya, supaya kita betul-betul stay on the track dengan semuanya apa yang rancangan Tuhan yang sudah lakukan, genapi untuk kita semuanya ini. Nah, inilah semuanya relevansinya. Nah, kembali menyambung ke Wahyu 19 yang tadi itu, bersukacita memuliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba. Ini ditulis 2000 tahun yang lalu, ya kan? Wahyu 19 telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Jadi nanti kita bisa melihat semuanya itu telah siap, telah tersedia, telah diadakan. Ini semua hal-hal yang sudah mengkonformasikan satu dengan yang lain kepada dikatakan supaya memakai kain linen halus. Tadi dikatakan kain pesta, di sini dikatakan kain linen halus, yaitu orang kudus, orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah di dalam Kristus. Maksudnya itulah semuanya itu yang berbuat benar dari orang-orang kudus itu. Nah, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagia mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Puji Tuhan, kita ini sudah diundang, kita ini sudah masuk di dalam perjamuan perkawinan anak domba itu. Perkataan ini benar, perkataan ini dari Allah.
Puji Tuhan, biarlah kita tahu apa yang dimaksud dengan ayat bah itu bersangkutan dengan apa? Penyerbuan tentara besar itu yang kitab Daniel katakan pun juga disinggung di dalam Wahyu. Keloplah sudah, nyambunglah sudah semuanya ini mengenai kejadiannya itu, timelinenya di mana dan apa sesungguhnya yang terjadi untuk kita katakan itu. Nah, lebih maju lagi ke dalam Wahyu 21. Ini sangat terkena ayat 2. Kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga. Yes, betul. Karena apa? Kristus sudah hadir di bumi ini. Kristus sudah datang. Makanya kota yang kudus ini pun turun dari surga. Bukan kita menantikan Yerusalem itu di atas nanti. Bukan. Justru keinginan Tuhan itu kota yang kudus, hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah umatnya. Ada di tengah-tengah semua gerejanya. Ada menjadi apa? Dialah yang menjadi Allahnya. Kita ini semua menjadi umatnya. Makanya disebutkan ini turun dari surga yang apa? Berhias bagaikan pengantin perempuan yang dandan untuk suaminya. Kembali lagi, inilah terkait dengan apa? Perkawinan. Pengantin perempuan udah berdandan. Bukannya belum nanti mau diundang, tidak, udah siap sedia, udah menyambut apa? Untuk suaminya ini, yaitu Sang Kristus yang hadir, yang datang di tengah-tengah umatnya itu. Nah, selanjutnya di dalam 12 katakan barang siapa menang, barang siapa menangkap ini, barang siapa mengimani ini, barang siapa mengakui ini. Nah, inilah yang dikatakan menang, akan kujadikan soko guru bait suci Allahku yang tidak keluar lagi dari situ. Christ is only in you, in me, in every one of us. Kita tidak akan keluar dari situ lagi. Karena Christ sudah permanently, sudah hadir, sudah ada di tengah-tengah hidup kita. Dikatakan makanya tidak akan keluar lagi. Kutuliskan nama Allahku, kota Allahku, Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, namaku yang baru. Inilah ultimate purpose dari Tuhan. Tujuan akhir Tuhan itu Yerusalem baru, yaitu turun dari surga, sudah hadir. Christ in you, Christ in me, in every one of us. Kita sudah tidak akan keluar lagi. Nah, bahkan kita ini apa? Diangkat yang mengerti, yang yang mengimani, menjadi suku guru, menjadi tiang yang penting untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran ini kepada kalangan dimanapun ada. Nah, inilah tujuan dan apa yang Tuhan inginkan itu. Nah, dari ini pun kalau kita udah tahu, coba kita flashback ke hal yang lain. Konformasi demi konformasi supaya kita tahu. Itu bicara tadi soal perkawinan. Lalu mengenai tubuh Kristus, bait Allah, apa yang dimaksud dengan Tuhan sesungguhnya. Coba kita lihat Yohanes 2. Dikatakan, rombak bait Allah ini 3 hari akan didirikan kembali. Statement Tuhan ini mencengangkan semua orang yang ada pada saat itu. Apa maksudnya? Dibangunnya aja 46 tahun, lamanya kok 3 hari sudah mau dirobohkan dan sudah didirikan kembali. 3 hari di dalam ucapan Kristus tidak lain dan tidak bukan, sering dikatakan 3 hari bangkit kembali. Itulah timeline yang jelas bahwa dia akan membangun, dirobohkannya bait suci itu, membangun dirinya sendiri dengan tubuhnya itu. Nah, itu kata-kata 3 hari bangkit untuk menjadikan bait suci yang rohani, yang roh di dalam roh, yang sudah menang, yang menjadikan ini semua kitanya adalah bait-bait sucinya pada saat itu. Itu secara rohani. Secara literalnya barulah itu kejadiannya yang dikatakan ini sekitar kira-kira tahun 30-an. Literalnya, yaitu fisiknya itu terjadi betul-betul tahun 70 sewaktu bait suci itu betul-betul dihancurkannya semuanya itu. Nah, dikatakan tetapi yang dimaksud bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Nah, dari sinilah mulai muncul pemahaman tubuh Kristus. Tubuh Kristus karena dialah dengan tubuhnya sendiri yang membangun ini semuanya ini. Nah, inilah diartikan semuanya. Coba kita teliti lagi. Ini apakah semuanya relevansinya ada? Dari segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus, dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai apa? Sebagai kepala. Ini
nanti mau atau gimana? Dia telah diberikannya, sudah diberi wewenang, sudah dianugerahkan, sudah di crowning. Dia menjadi kepalanya ini dari segala yang ada. Jemaat inilah adalah tubuhnya. Hal ini semua sudah dilengkapi, sudah terjadi, dan dia sudah dianugerahkan, ditetapkan menjadi kepalanya. Nah, kita inilah sudah menjadi apa? Tubuhnya ini yang memenuhi semuanya, segala sesuatu. Bukan itu juga. Coba kita lihat 1 Korintus pun juga mengatakan semua adalah tubuh Kristus, kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi semua itu sudah terhimpun semua di dalam tubuh Kristus. Gereja A, gereja B, boleh nama masing-masing oleh karena legalitas pemerintahan, silakan. Tetapi rancangan blueprint Tuhan itu adalah tubuh Kristus yang sejatinya dalam roh inilah mengadakan kerajaannya nih sebagai tubuhnya, dan semua orang yang percaya ini adalah masing-masing adalah anggotanya. Nah, kembali ke ayat 5 Efesus 5 ayat 30 tadi itu, kita semuanya adalah anggota tubuhnya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita merenungkan, mengenal identitas kita nih. Luar biasa, kita ini sudah menjadi anggota tubuhnya. Bahkan tadi dikatakan kita ini sudah apa? Menjadi mempelainya, yang sudah menjadi satu. Betapa hebatnya Tuhan tuh di dalam kasihnya itu yang menyentuh, menjamah untuk setiap orang ini sudah diangkat. Anugerah itu bukan oleh karena kebaikan kita, tetapi ini semua memang rancangan Tuhan dari awal sampai akhir yang sudah dilakukan dan sudah digenapi semuanya untuk kita semua ini. Maka itu dikatakan di sini, aku mendengar suara nyaring dari tahta ini. Sekali lagi, Wahyu 21 ini bukan hal yang nanti, karena semuanya ini jelas tandanya kapan. Pengantin, ya kan, Yerusalem baru sudah menjadi kepalanya. Makanya dikatakan ini kemah Allah di tengah-tengah manusia. Kemah Allah itu tubuhnya ini di tengah-tengah manusia. Betul, memang hadirat Kristus itu sudah di tengah-tengah umatnya. Bukan kita menantikan kapan-kapan nanti gimana, kerajaannya nih sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, inilah yang dimaksud semuanya ini, menjadi diam bersama-sama, mereka ini menjadi umatnya, dan ia akan menghapus segala air mata, maut tidak akan ada lagi, dan semuanya ini yang lama telah berlalu. Sudah disebutkan seringkali dengan rekan yang lainnya, dengan Pak Suhadabat pun juga, yang lama ini sudah berlalu. Kita ini masuk ke dalam yang baru. Yang lama ini usang, tua. Nah, maka itu sekarang digantilah yang baru, ditegakkan yang baru ini. Inilah yang dimaksud semuanya ini, sinkron satu dengan yang lainnya. Hal inilah kejadian yang sudah terjadi, yang sudah Tuhan genapi semuanya ini. Inilah pun juga sebetulnya kalau menghapus air mata, tidak ada maut lagi. Ya betul. Jadi bukan letterlek, bukan orang tidak bisa sedih lagi. Ya artinya secara tubuh, secara kasat mata, secara jasmania kita masih dalam kadangkala tentunya banyak kali sedih karena kejadian ini, kejadian itu, problem ini. Silakan, tetapi di dalam roh arti sesungguhnya kita ini sudah menang dari kematian. Maka itu sudah tidak ada yang perlu ditangisi lagi, ya kan? Inilah arti semuanya, karena perkataanku ini roh. Bukan lagi kita mengartikan secara letterlek gitu, bukan. Bahkan dikatakan ayat yang lain kalau kita perhatikan, tidak ada matahari lagi. Karena Kristus ini sendirilah yang menjadi apa? Menjadi terang. Akulah terang dunia. Nah, inilah tergenapi semuanya dalam arti rohani yang sesungguhnya. Bukan dikatakan, oh ini kita masih ada matahari, maka itu kita menunggu nanti kapan hal itu terjadi. Bukan demikian yang boleh kita tangkap sesungguhnya arti apa yang tertulisnya semuanya itu. Makanya tidak ada tangisan. Ini sebenarnya menggenapi dari Yesaya 65 ayat 19 ini. Bahkan di dalam Lukas 4, Tuhan Yesus pun mengatakan gini. Ini perkataan Tuhan Yesus ini, roh Tuhan ada padaku, ia mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sekali lagi yang dimaksud orang miskin ini
bukan yang gelandangan, bukan yang tidak punya uang gitu toh, bukan. Di dalam Laodikia dikatakan orang itu kaya padahal miskin, yaitu miskin rohani, tidak mengenal Allah, cuma hanya sombong-sombong dengan materi-materi. Bukan itu. Nah, inilah orang-orang yang disebut miskin ini. Dan akhirnya apa? Untuk mengutus aku untuk membebaskan kepada mereka orang-orang tawanan, memberikan penglihatan kepada orang yang buta, orang yang tidak bisa mengerti, dan terbuka semuanya ini dengan baik, mata rohaninya terbukakan semuanya ini. Yang tertindas memberitakan tahun apa? Rahmat Tuhan yang sudah datang, kasih karunia Tuhan yang sudah tercurahkan di tengah setiap kita semua. Nah, inilah Tuhan Yesus sudah nubuatkan semuanya ini juga kepada kita semua itu. Maka itu Wahyu akhir-akhirnya itu mengatakan semua ini telah terjadi. Bukannya nanti-nanti yang kita menunggunya lagi. Semuanya ini sudah terjadi. Aku adalah Alfa Omega, yang awal dan akhir. Orang yang haus ku berikan minum cuma dari air, mata air kehidupan ini. Puji Tuhan, ini bukankah anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang haus? Akan diberikan minum yang tak berkesudahan, bagaikan apa? Sumber air hidup mengalir keluar, semuanya yang sudah Tuhan konformasikan itu. Maka itu Yohanes 4 ayat 14 ini sedikit menyatakan waktu Tuhan Yesus ketemu dengan wanita Samaria itu mengatakan demikian juga, ku berikan engkau tidak akan haus lagi, yaitu ku berikan kepada menjadi mata air yang memancarkan sampai hidup yang kekal itu. Itulah siapa? Sang Kristus itu sendiri. Udah terjadi belum? Sudah. Dia waktu ngomong sama ibu Samaria udah mendeklarkan soal itu, sampai akhirnya kegirangan ibunya itu memberitakan sekampung semua keluar sampai percaya kepada Tuhan. Nah, itulah Yohanes 7 ayat 30 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti katakan oleh kitab suci, hatinya mengalir aliran-aliran air yang hidup. Puji Tuhan, itu yang saya pasti setiap dari kita pun merasakan demikian. Pun juga saya merasakan waktu pertobatan terjadi, aduh rasanya itu gimana ya, kegirangan dan aduh udah gak bisa berhenti, mau ini mau itu. Nah, inilah aliran air yang hidup, meluap, mengalir terus, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di tengah-tengah hidup kita semua ini. Nah, terakhir Wahyu 21 ayat 9. Inilah yang dikatakan, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Declaration ini sudah dinyatakan, kita ini semua menjadi mempelai anak domba. How great you are. Kita katakan, Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Engkau mengangkat kita semua ini sampai menjadi apa? Mempelai anak domba. Status yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi, yang Tuhan sudah berikan kepada setiap umatnya, bagi kita semuanya ini. Nah, makanya inilah menjadi terakhirnya apa? Roh dan pengantin. Dikatakan di sini roh ini adalah roh Kristus. Kristus itu sendiri yang Allah itu, dan pengantin karena apa? Kenapa dikatakan dan pengantin? Karena sudah menjadi satu. Sudah menjadi satu, bukan nanti separate, masih nanti kapan mau. Bukan, makanya roh ini dan pengantin perempuan ini, inilah seruan kepada setiap kalayak, setiap kita di mana kita berada. Seruan inilah tertulis di dalam apa? Wahyu yang terakhir ini, mendengarkan, marilah yang haus, yang mau datang, yang mau mengambil air kehidupan, dengan cuma-cuma akan diberikan. Inilah semua sudah tersedia, hanya bagi yang mau untuk mengambil, untuk menerima. Nah, inilah yang ada di dalam Kristus. Kita memperoleh semua ini dengan cuma-cuma yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Puji Tuhan, inilah sharing pada pagi hari ini, dan kita mengetahui bahwa firman yang tertulis ini biarlah tercamkan di dalam hati pikiran kita, karena dikatakan di sini sering kita mengklaim kita mengasihi Dia, makanya melakukan pelayanan, makanya betul, tetapi sesungguhnya bukan hanya perbuatan-perbuatan rutinitas, apalagi itu bukan apa yang Tuhan inginkan.
sebagai tambahan nih tadi Brududi ini setiap Sabtu Minggu naik ke gunung, terus membuat tempat-tempat untuk pelayanan, terus sampai memasang internet segala macam. Wah, luar biasa. Kalau kita mau connect, wah sorry bro, aku lagi menyetir. Wah, sangat luar biasa. Puji Tuhan, bagus sekali. Nah, tentunya yang Tuhan maksud di sini penting untuk kita ketahui. Yang dimaksud mengasihi aku ini apa? Tidak lain yang menuruti firman-Ku, yang mengerti firman-Ku, yang menangkap dan mengakui dan menerima dan mengimani firman-Nya itu. Itulah kita boleh mengatakan mengasihi Dia. Bukan mengasihi dengan sekedar apa yang bisa dilihat dengan kasat mata, wah berbuat ini sibuk sana sibuk sini. Seperti siapa? Seperti Marta misalnya. Ya bukan gitu, tapi Tuhan Yesus bilang Marta, kamu sibuk gitu. Nah itulah Tuhan tuh mau seperti apa? Duduk di bawah kakinya mendengarkan firman-Nya, supaya mengerti firman ini. Inilah menjadi apa? Hasrat keinginan Tuhan yang terdalam. Sejauh mana engkau mengenal aku, sejauh mana engkau tahu aku, sejauh mana engkau mengerti firman-Ku. Inilah yang sebetulnya true meaning, bagaimana kita mengasihi Dia. Nah makanya dari situlah kita jangan lupa Matius 13 yang tak henti ini aku sering katakan, yang mendengar firman dan mengerti ini loh. Inilah yang Tuhan Yesus katakan, ia akan berbuah. Bukan kita membangun gedung, bukan begini kita bisa bahkan khotbah kayak nyanyi, bukan gitu. Hitungan Tuhan tuh mengerti ini loh, mendengar dan mengerti ini loh. Inilah yang menjadi betul-betul apa yang Tuhan inginkan, supaya kita menangkap, mengerti. Dari situlah Dia mengartikan ini berbuah. Tuhan Yesus, bukan kita, bukan. Nah dari situlah setelah kita mengerti, baru dampaknya, ekspresinya, keinginan kita, dan otomatis hasrat kerinduan kita mengalir. Wah, kita mau melayani sini, mau melayani sana, boleh, itu baik sekali. Tetapi biarlah yang paling pertama kita mengerti ini. Karena apa? Motor kita ini, kalau di dalam hidup kita ini motornya apa? Pikiran loh, ya kan? Wah, pikiran bisa macam-macam, bisa gini gitu. Nah itulah tergantung dari apa yang kita sungguh-sungguh menjadi pemahaman pikiran ini yang Tuhan inginkan, supaya dari sinilah kita berbuah, dan mulai dari situlah berdampak kepada apa yang kita ingin lakukan, nyatakan, ekspresikan, berbuat sesuatu. Tapi at the first place, biarlah seperti pertemuan ini kita sering mendengarkan, bertumbuh, mengerti, mengenal lebih dan lebih. Inilah yang menjadi yang paling utama untuk kita bisa gandrungin, untuk kita bisa lakukan itu. Nah terakhir Roma, kok terakhir terus? Nah ini terakhir betul ya. Roma 8 mengatakan gini, jadi Allah ini turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia ini bukan jabatan, bukan perbuatan melulu gitu, bukan. Tapi baik tentunya, tetapi yang paling utama tadi adalah nurutin firman, mengerti firman, dan akhirnya kita bisa menangkapnya dengan baik dan berbuah. Nah dari situlah Tuhan itu mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, kita dengan iman, dengan baik, kita melangkah ke depan, kita selalu bersyukur karena dengan pengertian pemahaman yang benar, yang betul-betul Tuhan inginkan. Jangan khawatir, di sini dikatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah inilah sesuai dengan panggilannya, rencana Allah itu. Nah itulah sebagai kesimpulan. Coba kita katakan, rahasia besar ini hubungan Kristus dengan jemaatnya ini bagaikan suami istri, ya kan? Adam gambaran Kristus, Hawa sebagai umatnya. Perkawinan undang, orang-orang sendiri ditolak, bahkan dianiaya dan dibunuh.
dan akhirnya murka Allah kirim tentara. Nah, inilah kejadiannya apa yang tahun 70 membunuh membakar kota Yerusalem tahun 70. Camkan dengan baik-baik. Perkawinan dilanjutkan, diadakan, undang semua orang-orang dari luar yang non Yahudi dipanggil juga semuanya. Semua undangan dikenakan kenakan pakaian pesta linen halus, tetapi yang menolak, yang tidak berpakaian pesta ini dibinasakan. Saya tidak cenderung untuk menghakimi gimana, tetapi biarlah kita was-was supaya kita ini betul-betul mengakui kemana-mana dengan orang rekan kita sudah berpakaian pesta. Amin. Jangan mengatakan, oh ya nanti baru saya mau berpakaian. Bukan, kita sudah berpakaian pesta. Inilah yang penting di dalam apa yang dikatakan waktu raja masuk, jangan ditemukan ada orang yang tidak berpakaian pesta itu. Akuilah bahwa Tuhan segenapnya sudah ada dalam kita. Kita ini sudah suami istri, kita ini sudah mempelai, kita ini sudah berpesta di dalam pernikahan. Makanya kita sudah berpakaian pesta, kita sudah dengan apa? Pakaian linen halus ini. Beritakanlah, sampaikanlah ini semuanya supaya kita tidak salah kaprah, supaya kita tidak sampai out of the track, tetapi kita betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang tadi dikatakan firman katakan itu, supaya kita betul-betul menuruti dan betul-betul kita mengetahui dan kita mengerti semuanya itu. Nah, baik Allah telah dirobohkan dengan tubuhnya sendiri, umatnya menjadi anggotanya. Kota Yerusalem bagaikan pengantin perempuan sebagai mempelainya berdandan menyambut suami yang turun dari surga. Dia diam di tengah-tengah umatnya, which is Christ in you. Kita ini sudah di dalam tengah-tengahnya Dia, di dalam tengah-tengah hidup kita ini semuanya ini yang sudah kita rasakan ini. Semua telah takluk di bawah kakinya, menjadi semuanya ini menjadi baru, diperbarui semuanya itu. Tidak ada tangis air mata, maut, pembebasan tawanan, rahmat Tuhan sudah datang di tengah-tengah kita ini semua apa yang dideklarasikan oleh Tuhan Yesus. Roh dan pengantin, ya kan, perempuan ini berseru, mari yang haus, yang mau, datanglah memperoleh air kehidupan dengan cuma-cuma. Itulah yang kita nyatakan, sampaikan. Ayo, semua sudah tersedia, semua sudah dibereskan. Tinggallah semua supaya yang mau, yang haus datang untuk memperoleh air kehidupan dengan cuma-cuma. Bukan kebaikan, bukan kebolehan kita, dengan cuma-cuma. Semuanya itu kita akan beroleh semuanya ini. Nah, segala hal mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Siapa yang mengasihinya? Yang menuruti, yang mengerti firman-Nya, dan yang berbuah. Biarlah pertemuan ini bukan menjadi satu stagnasi, tapi biarlah kita bertumbuh. Makna penting sekali untuk kita memahami, mengerti firman, menuruti. Nah, ini semua menjadi berbuah yang Tuhan inginkan. Terima kasih dan Tuhan memberkati Christ ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin masih ada yang bingung